Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari UPT SMA Negeri 3 Pinrang. Adapun yang akan saya paparkan di sini adalah tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peserta didik itu adalah kertas kosong yang harus siap untuk diarahkan dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk dibina. Yang kedua, pembelajaran adalah proses transfer ilmu di mana peserta didik harus fokus dalam menyimak materi yang disampaikan di kelas sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh guru. Yang ketiga, saya hanya berfokus pada aspek kognitif tanpa melihat aspek yang lain, merasa gagal saat banyak anak yang tidak mencapai KKM. Yang keempat, menyamakan perlakuan terhadap semua peserta didik tanpa melihat latar belakang dan karakter peserta didik yang saya hadapi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah anak bukanlah kertas kosong yang bisa dengan bebas ditulisi dan digambari oleh guru semaunya, begitupun oleh orang tuanya dan orang dewasa lainnya. Tapi anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah menuntunnya agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, bahwa sejatinya pembelajaran haruslah menempatkan peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran, bukan lagi guru yang menjadi pusat. Yang ketiga, pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Guru berperan sebagai penuntun dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, memberikan kemerdekaan kepada anak, menuntun mereka sesuai dengan bakat, minat, dan keunikannya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik sehingga saya dapat melakukan pembelajaran yang berfokus pada anak dan sesuai dengan gaya belajarnya serta karakteristiknya. Yang kedua, yaitu membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. Yang ketiga, menggunakan permainan atau game yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan budi pekerti dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kesimpulan dari modul 1.1 dasar pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua kodrat anak yaitu merdeka dan bermain, yang ketiga pendidikan menghamba pada anak, yang keempat pendidikan bukan tabula rasa, yang kelima yaitu budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan ibarat petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar.
Kodrat anak yang merdeka dan bermain yaitu secara lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan yang menghamba pada anak, maksudnya di sini adalah pembelajaran itu berfokus pada anak, bukan guru yang menjadi pusat, tapi anak. Pendidikan bukan tabula rasa, maksudnya di sini anak bukan kertas kosong yang bisa digambari dan ditulisi sesuai keinginan orang tua dan guru. Karena anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar bisa memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Pendidikan ibarat petani, maksudnya di sini jika petani menanam padi, dia harus merawatnya sebagaimana layaknya padi, tidak bisa menunggu tumbuhnya padi jadi jagung atau tanaman lainnya. Begitupun kepada anak. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita tidak bisa mengubah anak menjadi apa yang guru mau ataupun orang tuanya mau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.